Hey ho Pop Gengs, bayangin kamu tiba-tiba dapat warisan miliaran nih dari keluarga jauh yang sama sekali nggak pernah kamu kenal. Apa yang bakal kamu lakuin? Borong kripto atau saham? Atau liburan keliling dunia? Kalau kamu masuk golongan orang bingung, duit sebanyak gitu mau diapain? Kamu kayaknya harus sediain cemilan aja deh, terus nonton film kocak yang satu ini. Atau kalau kamu males, nonton recapnya aja deh. Udah aku buatin kok buat kamu. Ini dia, Hello Mr. Billionaire. Oke, cerita film ini berpusat di sekitar karakter Wang Duo yang bisa dibilang the real loser. Duo ini kiper, cuman skillnya biasa aja. Jadi harus puas dengan karir sebagai pemain klub papan bawah. Terus pernah kena pelanggaran yang sanksinya sampai dilarang ikut beberapa pertandingan. Dan gara-gara itu, Wang Duo terpaksa nyamar jadi cewek supaya bisa tetap main bola di liga khusus perempuan. Amani mesti nyari pendapatan tambahan dengan jadi model lukisan telanjang. Meski begitu, Wang Duo ini punya pendirian yang kuat. Makanya pas ditawarin duit, supaya Doi relain gawangnya kebobolan 3 gol, Doi nolak mentah-mentah dengan alasan sportivitas cuy. Cuman sayang banget, kejujuran itu berbanding terbalik dengan skillnya sebagai kiper. Jadi kalau udah nolak uang sogokan, gawangnya tetap kebobolan juga. Kan bikin Wang Duo nyesel, karena udah so-soan nolak duit gede, tapi tetap kalah juga. Dan lucunya, tim lawan masih ngira kalau dia ini sengaja biarin mereka nyetak gol. Ini praktis bikin penonton curiga kalau Wang Duo beneran disogok. Makanya setelah peristiwa itu, satu-satunya teman Doi Qiang Zuang berusaha ngehibur si teman ini yang dia percaya gak bakal ngelakuin hal semacam itu. Cuman sempet panik juga karena ngira Wang Duo pengen bunuh diri. Padahal cuman pengen ganti bola lampu. Ya, meski salah paham, kedatangan Qiang ini udah bener sih. Soalnya selama berhari-hari, Wang Duo emang gak pernah ninggalin rumah. Nah, kedatangan Qiang ini ngasih Doi alasan buat keluar. Tapi ternyata itu sama sekali gak cukup buat pulihin perasaan Wang Duo yang keburu hancur. Apalagi Doi malah dibawa ke tempat latihan sama si Jiang dan akhirnya tahu kalau posisinya sebagai kiper rupanya udah digantiin sama anjing herder. Gara-gara pelatih juga ngira kalau Wang Duo beneran terima uang sogokan. Beruntung si Jiang ini gak tinggal diam demi ngebela sahabatnya. Si Jiang ini ngancam pelatih bakal ninggalin tim kalau Wang Duo beneran dikeluarin. Tapi bukannya terintimidasi, pelatih mereka malah seneng. Soalnya beban tim malah bisa kurang banyak kalau Jiang ikutan keluar. Masalah nggak kelar sampai di situ aja sih. Pas di jalan pulang nih, mereka juga sempat diperas sama orang aneh yang pura-pura kena tabrak. Dan karena sama-sama kesel, Wang Duo sama Jiang ini malah jadiin si penipu ini lap mobil buat bersihin kotoran burung. Nah, kelakuan mereka dilirik sama SJW bernama Ziesu, yang salah paham dan malah sosokan ngebelain si tukang tipu. Mereka debat tuh akhirnya, terus mancing kerumunan. Cuman yang dipojokin malah Wang Duo dan Jiang. Makanya pas polisi muncul, yang dijeblosin ke penjara ini malah mereka berdua. Netizen banyak nih yang kayak gini, gak ngerti duduk perkara, tapi so iye nyudutin orang. Ya sekarang kayak gitu kan di mana-mana. Ya beruntung pas Wang Duo sama Jiang dimasukin ke sel, ada dermawan yang bersedia bayar uang jaminan. Dan orang itu adalah Tuan Jin, pemilik klub lawan yang tadi mau nyogok. Nah, di momen ini dijelasin tuh, kalau ternyata pas Tuan Jin nawarin duit, semua itu cuman ujian dari kakek jauh Wang Duo yang kaya banget dan udah wafat. Terus mau warisin semua hartanya ke sang cucu. Cuman buat dapat warisan harus lulus beberapa ujian dulu. Yang mana tahapan awalnya adalah tes kejujuran. Dan otomatis Wang Duo lulus dong, jadi bisa ke tes selanjutnya, di mana Doi disuruh ngabisin uang 1 miliar yuan dalam waktu sebulan. Wow. Tapi nggak boleh dipakai belanja properti yang masuk daftar kepemilikan, dan semuanya harus habis dipakai. Jadi bolehnya nyewa aja nih. Terus uang itu juga nggak boleh dipakai sebagai upah untuk lebih dari 100 orang pekerja. Plus harus dihabisin. Terus dalam aktivitas legal aja.
Jadi yang melanggar hukum kayak judi sama prostitusi bakal dianggap sebagai kegagalan. Kemudian, kalau ada yang tahu soal ini selain Wang Duo, tesnya dianggap gagal juga. Nah, kalau lulus, Wang Duo bakal dapat warisan lagi sebanyak 30 miliar yuan yang dipegang sama perusahaan asuransi milik Tuan Yin dan Tuan Lai. Awalnya sih pas denger soal semua hal ini, Wang Duo pengen nolak. Apalagi, emang ada pilihan kan buat mundur dari ujian dan cukup terima uang yang 1 miliar itu aja. Cuman tantangannya itu akhirnya keterima nih. Meski sebenarnya bikin lututnya jadi lemas juga. Soalnya uang 1 miliar tadi nggak ditransfer tapi dikasih secara cash. Jadi kesannya uang itu banyak banget kan? Emang banyak sih. Ini 1 miliar yuan, gengs. Kalau dirupiahin ya, jumlahnya nyampe 2 triliun. Makanya wajar banget kalau Tuan Jin nyewa akuntan profesional buat ngawasin dan ngitungin semua pengeluaran dari Wang Duo. Dan lucunya, si akuntan ini ternyata adalah Xiaosu, SJW yang tadi ngelabrak Wang Duo, SJW nih. Jadi kebayangkan gimana canggungnya? Nah, singkat cerita, setelah dapat uang sebanyak itu, Wang Duo nggak buang waktu. Doi langsung rekrut beberapa satpam di bank tempatnya ngambil uang sebagai pengawal. Terus, nyewa beberapa mobil mewah yang diminta jalan beriringan. Sampai bikin penyiar siaran lalu lintas kesel. Habis itu Doi pergi ke lapangan tempat klub sepak bola lagi latihan. Buat bales pelatih yang udah rendahin dirinya. Dengan cara beli seluruh klub beserta asetnya. Tujuannya jelas buat ngabisin uang sesuai perjanjian. Dan dengan alasan yang sama, Wang Duo juga nyewa satu hotel bintang 5 selama sebulan penuh buat ditinggalin sama para atlet klub sepak bola. Karena mereka bakal diadu dalam pertandingan lawan klub papan atas yang jadi juara nasional. Heits, itu belum seberapa sih. Di luar urusan sepak bola, Wang Duo ternyata masih punya ide lain buat ngabisin duit. Dan itu adalah bikin perusahaan investasi. Dengan Xi Jiang sebagai pimpinan. Ya, tujuannya adalah modalin mimpi orang-orang. Mulai dari mimpi untuk ngejual mesin renang darat, terus mimpi buat bawa balok es dari Siberia ke Cina. Sayangnya dengan ide segila itu, uangnya menurut Xiaosu baru bakal habis dalam 2 bulan. Jadi Wang Duo terpaksa ambil beberapa sikap ekstrim, seperti nyewa karyawan dengan penugasan yang gak kalah absurd. Kayak pacar si Xiaosu yang dia rekrut buat jadi konsultan penata pekarangan di halaman hotel sewaannya. Ini sekalian buat balas dendam juga nih, soal kasus yang bikin Doi jadi di penjara. Karena si Xiaosu ini kan banggain pacarnya mulu nih sebagai orang yang anti uang. Jadi, Wang Duo berusaha buktiin kalau pacar Xiaosu itu sama aja kayak orang lain yang di hadapan duit pasti bertekuk lutut. Itu ide bagus ya buat ngabisin uang. Cuman di tengah semua kemewahan itu, Wang Duo juga nyaris terjerumus. Sewaktu salah satu pelayan nawarin servis pijat plus enak-enak. Untung Doi cepet sadar kalau itu adalah tindakan ilegal yang bakal bikin dia gagal. Makanya si pelayan buruan disuruh keluar. Itu tindakan yang tepat, karena ternyata pelayan mesum ini adalah orang suruhan Tuan Yin dan Tuan Lai, yang emang pengen Wang Duo gagal, supaya uang 30 miliarnya tetap di tangan mereka. Wang Duo belakangan tahu soal itu, makanya pas mereka ketemu, Tuan Yin dan Lai ini diajak makan, tapi mie instan doang. Sedangkan orang lain dikasih makanan mewah. Dua orang ini gak terima dong diperlakuin kayak gitu, jadi mereka berdalih. Kalau makanan itu bisa enak, tergantung dengan siapa kita makannya. Nah, ini malah ngasih Wang Duo ide buat ngundang salah satu investor terkenal bernama Warren Buffett, yang sepertinya plesetan dari Warren Buffett, buat makan malam bareng. Ya itu emang sukses ngabisin uang lumayan banyak sih. Cuman di sisi lain gak berakhir baik juga, karena Wang Duo dengan begonya nanyain ke Buffett ini soal cara jadi orang miskin. Dan ini malah bikin Doi tersinggung, mengingat namanya yang dikenal sebagai mentor para orang kaya. Ini bikin Xiaosu jadi kelabakan dong ya, soalnya di perusahaan sebelumnya semua klien yang dia pegang pasti jatuh miskin. Jadi kalau hal yang sama terulang di Wang Duo, karirnya praktis bakalan tamat. Ya, itu kekhawatiran yang sia-sia sih, soalnya di kemudian hari, semua investasi yang Wang Duo pikir bakal ngabisin duit, malah sukses, dan justru bikin Doi tambah kaya. Termasuk ide absurdnya buat modalin bisnis kolam renang darat.
dan pindahin balok es dari Siberia ke Cina. Itu tentu bikin si Xiaosu seneng. Cuman bagi Wang Duo, semua itu adalah bencana karena uangnya malah bertambah. Makanya begitu si Jiang cerita soal temennya Big Brian yang ngelamar kerja, terus orangnya gak kalah goblok dan sotoy, Wang Duo langsung terima doi tanpa fafifu. Dan malah diangkat jadi pimpinan perusahaan juga, buat nemenin Jiang. Ini pilihan yang tepat. Soalnya gak lama setelah itu, duit perusahaan langsung kekuras. Dan ini bikin Xiaosu terpaksa nunda acara ulang tahunnya demi laporan soal hal itu ke Wang Duo. Nah, ini kocak sih. Soalnya pas lagi laporan, Wang Duo di saat bersamaan baru aja nyalain semua stok kembang api di seluruh kota demi ngabisin duit. Tapi si Xiaosu ini salah paham. Dikiranya semua itu Wang Duo lakuin sebagai surprise buat ulang tahunnya. Ya, doi emang lagi rapuh sih. Soalnya baru aja dibikin kecele sama si pacar yang gak tahu hari ulang tahunnya. Tapi malah datang ke apartemen Xiaosu buat minta promosi. Jadi wajar lah kalau tindakan senewen Wang Duo ini membuatnya hamburin duit. Disalahpahamin sebagai sinyal tanda cinta sama Xiaosu. Ya, awalnya sih Wang Duo panik pas ditodong kayak gitu. Cuman di sisi lain, doi jadinya malah dapat ide baru buat ngaburin duit. Dan itu adalah ngerahin semua sumber daya demi dapat perhatian dari Xiaosu. Mulai dari pasang iklan di radio dan papan reklame untuk ngasih ucapan selamat ulang tahun. Ampe nih ngundang artis idola Xiaosu sebagai hadiah perayaan. Siapa coba yang gak lulu kalau digituin? Aku juga. Apalagi di satu sisi Xiaosu mulai sadar soal kesalahpahamannya ke Wang Duo setelah lihat sendiri kelakuan penipu yang dulu dia bela dan jadi alasan pertemuan pertama mereka. Makin gak ada alasan deh buat nolak ajakan kencan dari si bos. Sayangnya ada masalah di titik ini. Soalnya Tuan Yin dan lain ngebongkar soal tes warisan Wang Duo ke mantan pacar Xiaosu. Terus ngebujuk doi buat nyebrang ke pihak mereka. Dan gak berhenti sampai di situ, pilihan Wang Duo buat jadiin Big Brain sebagai pimpinan perusahaan bersama Jiang rupanya keliru karena mereka malah bikin doi tambah kaya. Makanya Wang Duo sempat naik pitam terus mukulin Jiang. Untungnya setelah nenangin diri sebentar, tiba-tiba sebuah ide bagus muncul. Dan itu adalah bisnis asuransi lemak, di mana orang yang daftar dan kehilangan berat badan bakal dikasih kompensasi. Ini praktis jadi bisnisnya yang paling sukses ngabisin duit. Siapa sih yang gak tertarik jadi kaya dengan cara instan kayak gitu? Seisi kota ampe bela-belain loh olahraga gak kenal tempat buat nurunin berat badan demi dapat kompensasi. Jadi gak heran kalau Wang Duo akhirnya dapat penghargaan karena bisnisnya itu. Ya, ini jadi kemenangan besar buat Wang Duo, tapi jadi kekalahan buat Tuan Yin dan Lai. Makanya mereka protes ke Tuan Jin dan nuduh kalau bisnis asuransi lemak itu lebih cocok disebut sumbangan, yang artinya melanggar aturan. Cuman bagi Tuan Jin itu tetap bisa dibilang bisnis, karena sebelumnya emang udah dikonsultasiin sama Wang Duo. Jadi dengan ini semua urusan hampir kelar dan yang tersisa tinggal pertandingan antara klub Wang Duo melawan juara nasional di negara mereka. Yang ya berjalan cukup realistis dan sangat fiktif di saat bersamaan. Soalnya pendukung timnya tetap sedikit meski punya banyak duit. Terus pertandingannya juga berakhir dengan kekalahan telak di pihak Wang Duo ya, meski perjuangan doi dan timnya literally berdarah-darah. Cuman lucunya, meski berakhir dengan kekalahan, yang diberi piala dari federasi dan dapat sorakan penonton, justru timnya Wang Duo. Dan gak berhenti sampai di situ, pemilik klub lawan malah pengen nyumbangin duit ke perusahaan asuransi lemak. Karena katanya doi terharu lihat perjuangan Wang Duo. Ya tawaran itu jelas ditolak lah. Soalnya kalau diterima, Wang Duo bakal gagal dong. Sementara waktu sebulan udah mau habis nih dalam hitungan jam. Duit 30 miliar udah di depan mata. Cuman gimana ya? Sebenarnya masih ada tes terakhir sih yang dirahasiain sama Tuan Jin. Dan itu adalah sebuah pilihan sederhana, di mana Wang Duo tetap bertahan ngabisin 1 miliar demi 30 miliar. Atau
Kehilangan itu semua demi bayar tebusan buat Siesu, yang lagi-lagi nih pura-pura diculik sama Tuan Jin. Ya, kalau pakai hitung-hitungan pendek nih, Wang Duo jelas milih usaha dulu buat nyelamatin sang pacar. Soalnya Doi ngira kalau si pelaku adalah Tuan Yin dan Lai. Sayangnya begitu sampai di tempat mereka nih, Wang Duo harus terima kenyataan kalau pelakunya adalah orang lain. Dan menurut keterangan Tuan Yin dan Tuan Lai, kemungkinan penculiknya adalah mantan pacar Siesu. Tapi itu nggak mungkin juga, karena pas video call, si pelaku nunjukin mantan pacar Siesu didorong dari konstruksi belasan lantai. Ini bikin Wang Duo jadi depresi dong, apalagi pas telepon Tuan Jin buat cerita soal masalahnya. Doi nggak mau kompromi, jadi Wang Duo tetap harus milih kehilangan cinta atau warisan. Yah, awalnya sih Doi pengen milih warisan, meski hatinya harus tersayat-sayat. Cuman begitu waktu udah mau habis, terus Tuan Jin sama semua orang di lokasi konstruksi termasuk Siesu ngira kalau Wang Duo udah gagal. Rupanya pas ngecek lantai bawah, Doi ada di sana sambil nangis meradang karena bakal kehilangan warisan. Ya, ujungnya bisa ketebak. Wang Duo seneng banget pas tahu kalau itu adalah ujian sebenarnya. Dan Doi berhasil. Cuman itu belum plot twist utamanya. Dan yang paling ngagetin sebenarnya pas video dari kakek Wang Duo diputar. Terus, habis itu Tuan Jin ngaku kalau dirinya adalah kekasih sang kakek. Bukan cuman itu, pas film mau selesai, adegan kan lompat tuh beberapa bulan ke depan. Nah, di sini Wang Duo udah nikah dan Siesu lagi hamil. Terus, mereka punya rencana buat nyumbangin seluruh harta warisan itu ke yayasan. Cuman, begitu ingat kalau mereka bakal punya anak, niat itu akhirnya dibatalin. Well, uang memang bukan masalah cinta sih, tapi pegang peranan besar. Begitupun sebaliknya, uang emang bisa beli segalanya. Tapi tanpa cinta nggak ada artinya. Mungkin itu pesan moralnya ya, gengs. Sedangkan kalau untuk kesimpulan, aku nggak nyangka sih film Tiongkok udah nyampe ke pencapaian narasi sebagus ini. Kayaknya film arahan De Popeng dan Fei Yan yang diadaptasi dari novel karangan Brewster Millions ini mesti masuk daftar tontonan teratas deh selama liburan. Soalnya menghibur banget, lucu tapi tetap menyentuh.